Halo semuanya, selamat datang di vlog Ponautos. Jadi mohon maaf nih ya, ini kita note dulu nih sebelum mulai videonya. Jadi kita nanti akan syuting di mobil dan saya akan pergi ke beberapa tempat ya. Dan ada waktu luang untuk saya syuting video ini. Jadi mohon maaf karena ini cuacanya masih agak rada-rada panas ya di Bekasi ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada ya sedikit efek backlight ya di kaca mobil atau gimana. Ya karena memang vlog ini apa adanya dan saya mumpung bawa handphone doang itu ya di mobil. Jadi kali ini kita akan masuk ke segmen ngomongin hatchback lagi. Yes, ngomongin hatchback episode kedua. Apa itu temanya? Saksikan video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke video ini, like video ini jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian melalui sosmed Anda. A few moments later. Mohon maaf kalau ada suara mobil karena memang kita lagi keluar ya. Nah, kalau yang di episode pertama itu kita ngebahas kayak misalnya sejarah Honda Jazz itu sebenarnya udah ada dari zaman tua ya. Terus ada pertanyaan-pertanyaan juga kenapa Jazz bisa diganti jadi city hatchback gitu ya, kayak begitu-begitulah ya. Pertanyaan-pertanyaan yang lagi populer pada saat itu. Nah, kalau kalian mau lihat episode pertama dari ngomongin hatchback, bisa lihat nih linknya ada di atas ini ya. Ya maka itu jadi kita di video kita pada hari ini kita cuma ngebahas mengenai Honda Jazz GE ini ya. Dan apa saja sih kenangan-kenangannya dari si Jazz yang populer pada masanya ya. Maka jangan kemana-mana, ini adalah video ngomongin hatchback kedua. Oke, jadi sekarang kita ada di dalam Honda Jazz GE8 ya, alias generasi kedua dari si Honda Jazz, atau mungkin kalau di Jepang namanya Honda Fit ya. Nah, Jazz yang saya naikin kali ini adalah Jazz tipe RS ya, tahun 2011. Oke, sekarang ini kita lagi, jadi mohon maaf kalau pindah-pindah tempat ya. Bentar, mati nasi dulu. Muppet Baby Show and Tell. Waktu TK, saya pernah naik mobil ini Jazz, cuma sayangnya sudah dijual. Padahal itu mobil enak banget ya. Jazz sama juga, Jazz RS juga, tapi saya lupa tahunnya tahun berapa. Dan yang pasti mobil itu pernah dipakai untuk antar jemput saya sekolah sama saudara saya. Dan akhirnya 8 tahun kemudian, 8 atau 9, saya bisa merasakan Jazz ini lagi. Memang ini mobil sih cocok ya buat dipakai di perkotaan, dipakai harian ya, karena ini enak banget. Ini memang cocok dibilang the king of hatchback di Indonesia ya. Selain karena mesinnya yang nanti akan kita bahas, tapi kalian lihat nih. Kalau kalian mau bawa sepeda nih ya, kursi baris keduanya itu ultra seat man ya, kalian sudah tahu sendiri ya ultra seat apa. Kalau nggak tahu nih saya cantumin di layar. Jadi ini bisa diangkat kursinya loh, nggak perlu pakai tuas apapun nih. Kalian lihat sendiri ya, tinggal didorong jadi seperti ini. Dan satu hal lagi yang ingin saya bahas dari si Jazz ini sebelum kita pindah ke mesin adalah rem belakangnya. Ya memang mobil ini tuh bagus, remnya udah cakram ya. Bahkan dari zaman generasi pertama yang udah pakai mesin VTEC pun juga udah cakram remnya ya. Tapi sayangnya kenapa di generasi ketiga tuh malah downgrade ke tromol gitu ya. Saya masih nggak tahu alasan jelasnya tuh kenapa gitu loh malah di downgrade gitu ya. Oke, sekarang kita akan ke bagian yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu bagian mesinnya. Sebelum kita ke pembahasan mesinnya, langsung saja kita dengarkan suara startup dari si Honda Jazz ini. Bentar, kok suara startupnya familiar ya? Dia memakai Honda L-Engine. Nah, Honda L-Engine ini adalah salah satu keluarga mesin Honda terlaris di Indonesia, ya. Karena rata-rata produk lineup Honda di Indonesia itu pakai Honda L-Engine ini. Bahkan Honda Brio pun yang 1200 cc itu pakai
Honda L-Engine ini. Dan seluruh produk-produk lineup lainnya kayak CR-V Turbo, Ako Turbo, Civic Turbo, bahkan pakai Honda L-Engine ini. Jadi Honda L-Engine ini ada 3 macam ya. Ada yang 1200cc alias L12, ada yang 1300cc alias L13, dan L15 alias 1500cc. Dan itu termasuk yang turbo juga ya. Nah, si Honda Jazz GE8 ini memakai mesin 1500cc L15A ya. Jadi ini salah satu varian dari L15, yaitu L15A, dan masih SHAC ya. Jadi masih sama sebenarnya kayak kawan-kawannya kayak Mobilio ya. Terus ada BRV, bahkan Jazz baru ya kan. Cuma kode-kodenya itu beda ya. Contohnya aja, si Jazz yang lama ini dia memakai kode L15A. Sementara yang Jazz baru dia memakai kode L15Z. Nah, apakah Jazz generasi ketiga ini mesinnya sama kayak Mobilio? Sebenarnya sih kodenya sama L15Z ya, sama kayak Mobilio dan BRV. Cuma angkanya itu beda. Kode angkanya kalau yang Jazz generasi ketiga itu L15Z2. Nah, sementara kalau di Mobilio dan BRV itu dia kode mesinnya L15Z1. Nah, bahkan dia juga beda ya dari City Hatchback. Kalau City Hatchback itu dia L15ZF dan juga sudah DHAC ya. Jadi bisa dibedakan dari situ walaupun tenaganya mirip-mirip, 120-an horsepower, torsinya 145 Nm. Nah, perbedaannya juga dari yang Jazz generasi kedua dan yang ketiga adalah pada masalah transmisinya. Kalau yang di Jazz GE8 ini, itu dia masih menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan konvensional ya. Jadi tidak seperti generasi ketiganya yang sudah memakai CVT. Sekarang mari kita perhatikan akselerasi 0 ke 100 km per jam antara Honda Jazz yang GE8 dengan yang generasi ketiga ini. Mari kita lihat perbandingannya. Yes, beda tipis ternyata ya kalau dilihat-lihat. Sama-sama 10 detik. Cuma angkanya itu beda tipis ya. Kalau yang di GE8 itu dia 10,7 detik. Nah, sementara kalau yang di generasi ketiga alias GK5 itu dia 10,2 detik. Ya beda tipis lah ya. Beda 5 detik doang lah ya. Nah, selain dia memiliki mesin yang bertenaga di kelas hatchback, mesin ini juga membuat saya senang sewaktu berkendara. Apa itu? Tarikannya. Karena tarikan dari mesin ini bahkan dia beda daripada City Hatchback ya. Mau tahu bagaimana tarikannya? Lihat. Ya, jadi gitu men, karakter mesin SHAC dari si Jazz ini itu menurun sampai ke generasi ketiga karena tarikannya yang ganas men. Kalau kita bejap ya, itu tarikannya sama gitu ya, walaupun gak separah Tesla sih ya. Oh my god! Wow, enak juga ternyata ya nih Jazz ya. Ultra seatnya itu memang enak banget ya. Lihat, saya bisa tidur di sini men. Wah, gila sih. Tinggal di recline aja nih bangkunya ya. Di recline sampai mentok. Sekalian tinggal selonjorin deh nih kaki ya. Gila. Enak banget men. Jadi kalian gak perlu beli Alphard lagi. Ngapain? Pakai Jazz ini juga bisa kok. Dengan harga yang cuma 130 jutaan doang ya kalau harga secondnya. Nih. Jadi ini istilahnya Alphard low budget. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalian bisa tiru dengan ultra seat yang seperti ini men. Oke, jadi kira-kira itu aja videonya. Ini juga udah malam ya. Kita mau tidur juga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe di channel Konatos, sertakan juga dengan tombol loncengnya dan like video ini jika kalian suka. Share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Dan terima kasih telah menonton dan salam otomotif. Bye. Kita tidur dulu guys. Selamat malam.